Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wal khusranu lil 'asyin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Pertama, mari kita bersama untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya yang selalu kita terima dan tidak pernah berhenti. Maka mari kita syukuri semua kenikmatan itu dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang selalu kita rindukan syafaatun uzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi ilmu yang mudah-mudahan ilmu tersebut akan membawa berkah bagi kita, yaitu berkah menjadi bertambah baik dalam hal iman dan takwa kita, dan ibadah-ibadah kita, zikir-zikir kita, dan sholawat-sholawat kita, serta semua harta milik kita menjadi berkah, umur kita menjadi berkah, dan semuanya menjadi berkah. Allahumma amin. Adapun kali ini ingin kami sampaikan sebuah judul yang berbunyi Kisah Ajaib. Orang banyak hutang menjadi kaya raya setelah mengamalkan doa ampuh ini. Mengapa dikatakan ajaib? Karena orang banyak hutang menjadi kaya. Itu sebuah keajaiban. Dan memang di kisah ini ada keajaiban yang luar biasa yang tidak seperti biasanya. Oleh karena itu mari kita dengarkan kisahnya. Pada zaman dahulu hiduplah seorang saudagar yang kaya raya dan hidupnya serba berkecukupan. Akan tetapi karena suatu sebab kekayaannya itu menjadi surut dan akhirnya habis sehingga ia jatuh dan menanggung hutang yang sangat banyak jumlahnya. Pada suatu hari, di saat pikirannya kacau, sedih, memikirkan nasibnya yang buruk dan hutangnya yang sangat banyak itu, lalu ia tidak bisa tidur. Kemudian di dalam kepenatannya tidak bisa tidur tersebut, ia ingin berjalan-jalan menyusuri daerah yang ada di sekitarnya. Tiba pada suatu tempat, ia mendengar seseorang sedang membaca ayat suci Al-Quran. Didengarnya bacaan itu dengan khusyuk hingga tiba pada suatu ayat yang berbunyi, Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin, yang ada pada Al-Quran surat Al-A'raf ayat 54. Entah karena apa ayat tersebut sangat terkesan di dalam hatinya, sehingga ia membaca ayat tersebut berulang-ulang sambil meneruskan perjalanannya hingga tiba waktu subuh. Tidak disadarinya ia berjalan itu, mengucapkan doa itu di saat yang mustajabah, yaitu saat dikabulkannya doa-doa hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesampainya di rumah, ia belum juga bisa memejamkan matanya, sehingga ia meneruskan wiridnya, kemudian
berwudu, dan menuju tempat ia melaksanakan sholat subuh. Kemudian setelah selesai sholat subuh, ia tetap melantunkan ayat-ayat Al-Quran surat Al-A'raf tadi, yaitu ayat 54, sampai tidak hitungan banyaknya. Keajaiban muncul yang tidak disangka-sangka. Saat itu ada orang yang mengetuk pintu rumahnya dan dijumpai seorang laki-laki yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Begitu sang tamu masuk, ia bertanya, "Apa keperluan Anda sehingga Anda pagi-pagi datang kemari?" Lalu dijawab oleh sang tamu, "Aku datang kemari untuk menitipkan uang kepadamu." Dengan terkejut dan terheran-heran, ia berkata, "Maaf, sebetulnya aku sanggup menolong Anda. Akan tetapi dalam hal ini aku tidak berani. Karena sebagaimana Anda ketahui, aku adalah seorang yang miskin dan melarat. Bagaimana jika aku tidak bisa mengembalikan uang yang Anda titipkan kepadaku nanti?" Maka dijawablah oleh orang yang misterius tadi, "Jika Anda membawa uang yang kami titipkan ini, tenangkanlah, tidak usah Anda risau." Tetapi si tuan rumah tetap mengatakan, "Aku takut kalau nanti uang ini aku pakai." Jika memang Anda takut karena ingin memakai uang ini, maka uang ini pakailah. Maka dengan senang hati setelah si tamu mengatakan seperti itu, maka titipan uang yang banyak itu diterimanya. Lalu karena suatu saat sudah dikatakan oleh sang penitip uang bahwa uang boleh digunakan, maka digunakanlah uang itu untuk memulai berdagang. Kemudian berdagang, lama-kelamaan uang itu menjadi berkah. Setelah uang itu menjadi berkah, dagangan laris, dan singkat kata yang tadinya kebangkrutan dialami, akhirnya sedikit demi sedikit kebangkrutan itu mulai teratasi. Dengan singkat cerita, akhirnya ia menjadi seorang yang kaya raya dengan menggunakan uang titipan dari tamu misterius tadi. Lalu pada suatu saat datanglah serombongan kafilah yang datang dari luar kota sambil membawa barang dagangan. Melihat hal itu, ia pun menggunakan hal itu, uang itu untuk membeli dagangan-dagangan mereka dengan uang titipan tadi. Maka semakin kayalah orang itu, dan pada suatu saat beberapa hari berikutnya datanglah orang yang dulu menitipkan uangnya. Kemudian sang saudagar yang tadinya miskin itu sudah kaya itu bermaksud ingin mengembalikannya. Tetapi si penitip uang itu mengatakan bahwa uang yang kami titipkan tidak usah engkau kembalikan. Karena uang itu
aku berikan kepadamu. Aku ikhlaskan. Akan tetapi tamunya tidak hanya diam saja, tanpa menjatuhkan sedikit pun uang yang disodorkan kepadanya. Bahkan ia berkata, uang yang dulu aku titipkan itu aku berikan kepadamu. Tidak usah engkau kembalikan. Maka ketahuilah bahwa aku ini adalah malaikat penjaga atau khodam dari ayat yang selama ini saudara Anda baca. Dengan demikian setelah itu maka lenyaplah orang yang berkata seperti itu. Itulah keajaiban yang luar biasa yang terjadi pada seseorang yang sangat miskin, yang banyak hutang, kemudian mengamalkan suatu ayat, kemudian ia mendapatkan keajaiban, bantuan uang seperti itu. Maka barangkali Anda ingin tahu surat seperti apakah itu bunyinya. Doanya itu seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Itulah bunyi surat yang tadi kami sampaikan, yaitu Al-Quran surat Al-A'raf ayat 54. Yang artinya, ketahuilah olehmu, dialah Allah yang mempunyai ciptaan dan suruhan atau khodam, Maha Mulia Tuhan semesta alam. Itulah doa yang disampaikan oleh khodam kepada seorang saudagar yang miskin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan memperbanyak doa ini di waktu luang atau setelah sholat sebanyak-banyaknya, insya Allah Anda akan menjadi orang yang ditolong Allah dengan keajaiban yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada kesalahan dan kehilafan, mohon maaf, karena kami menyadari orang miskin akan ilmu, tempatnya salah dan lupa. Mudah-mudahan mendapatkan berkah. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.